seorang biarawati Prancis datang ke Aceh pasca tsunami dengan misi membawa kasih, namun justru menemukan seberkas cahaya. Di tengah reruntuhan, ia bertemu seorang tentara Indonesia yang mengubah pandangannya. Akankah ia meninggalkan semua yang selama ini ia yakini demi mengikuti suara hatinya? Hujan turun deras di ujung desa terpencil di Aceh, tahun 2005. Langit seakan menangisi luka bumi yang menganga pasca gempa dan tsunami dahsyat. Bangunan-bangunan rata dengan tanah, air laut masih menyisakan jejak kehancuran dan kehilangan. Di tengah reruntuhan dan lumpur, seorang wanita berkerudung putih dengan salib kecil di lehernya menyusuri jalan setapak yang tergenang. Namanya Sister Madeleine, seorang biarawati asal Perancis yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional. Tangannya membawa perban, matanya menyimpan belas kasih yang tak mengenal batas bangsa atau agama. Namun hari itu, langkahnya terhenti oleh suara erangan dari balik semak. Tolong Sister Madeleine segera menghampiri sumber suara. Seorang pria berseragam loreng tergolek lemah, darah mengalir dari pahanya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. "Tahan, saya akan bantu Anda," ucapnya dalam bahasa Inggris yang ia harap dipahami si pria. Tapi sebelum ia menyentuh luka itu, pria itu menahan tangannya. "Kamu biarawati?" "Iya, saya dari misi medis, percayalah." Pria itu mengangguk lemah. Ia membuka tasnya, membersihkan luka itu dengan air steril, membalutnya dengan hati-hati. Hujan masih deras. Mereka berdua berteduh di bawah pohon besar. Tubuh mereka menggigil. "Nama saya Madeleine, dan Anda?" "Letnan Damar," ucapnya pelan. Suaranya terputus-putus. "Saya dari kesatuan TNI yang dikirim ke sini membantu evakuasi korban." Madeleine menatapnya dengan seksama. "Tadi saya lihat Anda berusaha melindungi seorang anak." Damar mengangguk lemah. "Iya, dia terjebak di bawah balok kayu. Saya berhasil menariknya keluar, tapi bangunan roboh saat saya mau pergi." "Lalu bagaimana dengan anak itu?" "Selamat, sudah dibawa ke posko, tapi saya tak sempat keluar." Napasnya berat, tapi ia memaksakan senyum tipis. Madeleine menarik napas dalam. "Tuhan menyelamatkanmu, sekarang aku akan membantumu." Sejak hari itu, Madeleine merawat Damar di pos medis darurat. Setiap hari, ia mengganti perbannya, memberi makan, dan mendengar cerita tentang keluarganya, tentang Indonesia, tentang luka yang tak hanya di tubuh, tapi juga di hati. Mereka mulai berbagi kisah tentang masa kecil, tentang iman. Madeleine bercerita tentang biara di Lyon tempat ia dibesarkan. Sedangkan Damar bercerita tentang sholat 5 waktu yang menjadi pelipur laranya. Suatu malam, saat angin laut membawa dingin dan tenda bergoyang ditiup angin, Damar bertanya, "Apa yang membuatmu datang sejauh ini?" "Kasih. Aku percaya cinta Tuhan tak mengenal batas. Aku ingin menjadi tangannya di bumi yang terluka." Damar tersenyum. Itu juga yang diajarkan Islam, bahwa kasih adalah jalan menuju Tuhan. Hari berganti minggu. Luka Damar sembuh, tapi hati mereka justru membuka luka baru. Rindu yang tak terucap. Mata mereka saling mencari, tapi lidah terikat oleh batas, iman, dan janji. Beberapa hari setelahnya, Damar sering mencuri pandang ke arah Madeleine dari kejauhan. Ia melihat bagaimana biarawati itu tak kenal lelah merawat para korban, membersihkan luka, menyuapi yang tak bisa makan, dan memeluk anak-anak yang menangis. Ada cahaya dalam caranya mengusap kening mereka, seolah setiap sentuhan adalah doa. Sementara itu, Madeleine juga sering memperhatikan Damar dari sela-sela tenda. Ia melihat pria yang tegas di lapangan itu berubah menjadi sosok penuh kasih saat bermain dengan anak-anak, berlari-lari kecil, menggendong yang kecil, dan bahkan berpura-pura jadi monster laut hanya demi membuat mereka tertawa. Ia tak menyangka, di balik tubuh yang tegap dan sorot mata tajam itu, ada kelembutan yang meneduhkan,
mereka mulai menyadari bahwa perasaan yang tumbuh bukan hanya sekadar kagum atau syukur. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih halus, yang berdenyut setiap kali mereka berada di dekat satu sama lain. Suatu senja, saat langit jingga menari di atas laut yang kini tenang, Madeleine duduk sendiri di tepi pantai. Damar datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Aku tak tahu apakah ini dosa," ujar Madeleine, matanya menatap laut. "Tapi aku mencintaimu." Damar terdiam. Lalu ia duduk di sampingnya. Cinta bukan dosa, tapi kita harus tahu kemana arah cinta itu. Malam itu Madeleine termenung lama di depan tenda. Dari kejauhan, terdengar suara azan maghrib dari masjid darurat yang dibangun warga. Suaranya pelan, serak, namun penuh getar yang menggugah. Ia melihat Damar bergegas mengambil air wudhu, dengan tenang di bawah cahaya lampu temaram. Ia mengikuti dari jauh, duduk diam di luar masjid, memperhatikan gerakan sholat yang dilakukan pria-pria desa, termasuk Damar. Tak ada musik, tak ada lilin, hanya keheningan dan gerakan serempak yang penuh ketundukan. Ia merasakan dada yang selama ini penuh sesak menjadi ringan entah mengapa. Setelah salat, Damar keluar dan mendapati Madeleine duduk di bawah pohon kelapa. "Kau mengamati kami?" "Aku tak tahu mengapa, tapi ada sesuatu dalam cara kalian berdoa. Ada ketenangan seperti laut sebelum badai." Damar duduk di sampingnya, menatap langit. Dalam Islam, doa adalah kepulangan. Sujud adalah ketika manusia paling dekat dengan Tuhannya. Madeleine menoleh, matanya berkilat pelan. "Aku bingung, Damar. Selama ini aku merasa yakin dengan jalanku. Tapi kini hatiku seperti membuka pintu yang tak pernah kuketuk sebelumnya. Ketika melihatmu salat, mendengar ayat-ayat itu, ada sesuatu yang menyentuhku, yang tak bisa kujelaskan." Damar menatapnya lembut. "Madeleine, ini bukan tentang memilih sisi, tapi mencari kebenaran yang membuat jiwamu tenang." Ia mengangguk pelan, suaranya gemetar. "Ajarkan aku, bukan untuk pindah keyakinan, hanya untuk mengerti." Damar mengangguk perlahan. Malam itu, Madeleine meminta Damar mengajarkannya tentang Islam. Tentang surat-surat Al-Quran yang membuat Damar menangis setiap malam. Tentang sujud, tentang sabar, hari berganti bulan. Madeleine mulai memahami makna Islam. Bukan karena cinta pada pria, tapi karena cinta yang membawanya ke cahaya. Ia menemukan damai dalam wudhu, dalam bisik doa yang tak butuh bahasa. Tapi di saat yang sama, ia masih rajin membaca Injil setiap malam, berdoa pada Yesus seperti ia biasa lakukan di biara. Ada dualitas dalam hatinya, antara ketenangan yang baru dan kasih lama yang belum usang. Beberapa minggu sebelum Ramadan berakhir, Madeleine menulis surat kepada rekan-rekan sebiaranya di Lyon dan juga keluarganya di Paris. Ia bertanya, apakah mungkin seorang biarawati yang selama ini teguh dalam imannya, perlahan menemukan jalan baru yang membawanya meninggalkan agama lamanya? Jawaban yang ia terima tidak menggembirakan. Salah satu rekannya menyebut bahwa ia sedang tersesat dalam badai emosi. Ayahnya menulis pendek saja, "Jika kau benar-benar melakukannya, kami takkan mengenalmu lagi." Air mata Madeleine jatuh di malam yang sunyi, di dalam tenda yang penuh bayang keraguan. Ia meremas salib kecil di lehernya, dan menggenggam sebuah sajadah lusuh yang ia temukan di klinik darurat. Jiwanya bergolak antara janji yang pernah ia ucapkan di altar biara, dan damai yang kini ia rasakan setiap kali mendengar lantunan ayat suci. Ia berjalan sendirian ke tepi laut malam itu, berdoa dalam diam. Lalu, seperti angin yang tak bisa ditangkap tangan, sebuah keyakinan meresap perlahan ke dalam dirinya, bahwa Tuhan yang ia cari kini memanggilnya dengan nama yang lain. Selama berminggu-minggu setelah itu, Damar sering memperhatikan Madeleine yang tampak galau dan bingung.
seolah ada pertarungan batin yang tak berkesudahan di hatinya. Suatu hari, ia meminta seorang ustadzah yang tinggal di desa untuk berbicara dengan Madeline. Di bawah atap tenda kecil yang terbuka, ustadzah itu berbicara lembut, mendengarkan segala keraguan dan pertanyaan Madeline tanpa menghakimi. Mereka berbicara tentang cinta Tuhan, tentang pencarian makna sejati, tentang pengorbanan yang kadang diperlukan untuk meraih ketenangan jiwa. Percakapan itu membukakan pintu hati Madeline lebih lebar, menguatkan keyakinannya bahwa Islam adalah jalan yang selama ini ia cari. Ketika Madeline mulai yakin dengan keyakinannya untuk memeluk Islam, biara yang mengirimnya ke Aceh memanggilnya pulang. Misi kemanusiaannya dianggap selesai, dan ia dijadwalkan akan ditempatkan di lokasi baru. Kabar itu membuat dada Madeline sesak. Ia tak langsung memberitahu Damar, tapi pria itu sudah bisa membaca kegelisahan dari sorot matanya. Saat malam turun dan tenda mulai lengang, Madeline akhirnya bicara. "Aku harus kembali ke Paris. Biara memanggilku. Mereka bilang tugasku di sini sudah selesai." Damar menatapnya dalam diam. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menahan seseorang yang harus pulang, walau hatinya ingin tinggal. "Kau akan pergi untuk selamanya?" tanyanya akhirnya. Madeline menggeleng pelan. "Aku tak tahu, tapi hatiku sebagian tertinggal di sini." Hari keberangkatannya datang. Damar mengantar hingga ke helikopter yang akan membawanya ke bandara. Mereka berpisah dalam diam, hanya mata yang saling bicara. Tak ada janji, hanya harap yang menggantung di langit Aceh. Mereka tetap berkirim pesan. Dari Paris, Madeline menceritakan bagaimana ia akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf secara resmi. Ia mengganti namanya menjadi Maryam. Tapi jalannya tidak mudah. Ia menghadapi penolakan keras dari keluarga, bahkan diusir dari rumah. Hidupnya sempat berpindah-pindah, mengandalkan bantuan teman dan komunitas kecil Muslim di Perancis. Hingga suatu hari, ia dipertemukan dengan sebuah yayasan Islam yang aktif dalam misi kemanusiaan global. Mereka menerima Madeline dengan tangan terbuka, dan suatu pagi, ia ditawari untuk kembali menjalankan misi. Kali ini kembali ke Aceh. Ketika Madeline menginjakkan kaki kembali di tanah itu, ia mengenakan hijab. Langkahnya ringan meski hati berdebar. Anak-anak desa yang dulu dikenalnya menyambutnya dengan senyum tak percaya. Dan Damar yang kala itu sedang mengangkat galon air ke dapur umum menoleh dan membeku. Senyum Madeline yang dulu masih ada, tapi kini bercahaya lain. "Assalamualaikum, Damar," ucapnya pelan. Damar mendekat, menatapnya lekat-lekat. "Waalaikumsalam, Madeline. Maaf, maksudku Maryam." Dan cinta yang dulu hanya sebentuk rindu dalam doa, kini kembali hadir lebih utuh, lebih teguh. Beberapa hari setelah itu, Damar mengajak Madeline duduk di reruntuhan sebuah rumah yang dulu hangus terbakar. Angin laut membawa aroma asin, dan langit mulai memerah oleh senja yang tenang. Damar menatap mata Madeline dengan penuh ketulusan. "Madeline, aku tahu jalan kita tak mudah, penuh tantangan dan perbedaan. Tapi aku ingin berjalan bersama kamu, membangun hidup baru di antara reruntuhan ini. Maukah kau menjadi istriku, teman dalam suka dan duka, di dunia dan akhirat?" Madeline terdiam, dadanya berdebar. Ia memandang serpihan kayu dan batu di bawahnya, lalu menatap langit senja yang penuh harapan. "Aku mau, Damar." Bulan demi bulan berlalu. Mereka menikah secara sederhana, tinggal di desa itu, membangun kembali bukan hanya rumah, tapi harapan. Madeline menjadi perawat di klinik desa. Damar tetap berdinas, tapi sering pulang. Anak-anak memanggilnya Bunda Maryam. Perempuan yang datang dari negeri jauh, tapi mencintai tanah ini seperti tanah kelahirannya sendiri. Dalam catatan hariannya, ia pernah menulis, "Aku datang membawa salib, dan pulang membawa sajadah."
imanku tak sirna, hanya bertumbuh dalam cahaya yang baru kutemukan. Dan begitulah kisah mereka, dua jiwa dari dua dunia, yang bertemu dalam luka dan sembuh dalam cinta. Di antara dua doa, mereka menemukan satu Tuhan